Baik, untuk selanjutnya ini ya, jenis-jenis arus pikir yang sering terjadi pada pasien selain inkoheren ada sirkumstansial. Sirkumstansial tadi adalah pembicaraan yang berbelit-belit ya. Jadi kalau misalkan ketika ditanya, Bapak tadi pagi bangun jam berapa? Gitu ya. Kemudian pasien menjawab, saya ini sebenarnya rumahnya Kediri, tapi saya kerjanya di Surabaya. Terus kemudian saya sudah di PHK, jadi saya tidak tahu apa-apa. Jadi tadi pagi saya bangunnya jam 9 gitu ya. Misalkan seperti itu. Ya, jadi pasien tuh kalau ditanya bulet, tapi pada akhirnya pasien dapat menjawab pertanyaan yang kita berikan. Kemudian selanjutnya adalah tangensial. Tangensial ini adalah pembicaraan yang berbelit-belit, tapi tidak sampai pada tujuan, gitu ya. Jadi kalau kita tanya apa yang dijawab, jawaban dari pasien itu bulet, gitu ya. Tapi kemudian pada akhirnya pasien ini tidak bisa menjawab atau tidak menjawab pertanyaan kita dengan sesuai, seperti itu ya. Kemudian yang sering muncul lagi adalah blocking. Ini ya, blocking ini adalah pembicaraan terhenti tiba-tiba tanpa gangguan eksternal. Jadi kalau misalkan awalnya pasien mau bercerita, mau menjawab, tiba-tiba berhenti sendiri, langsung berhenti gitu ya. Misalkan menceritakan, saya ini rumahnya Kediri tapi saya kerja di Surabaya, tiba-tiba diam dalam waktu yang agak lama, kemudian pasien cerita lagi, saya ini di PHK sebenarnya, dan seterusnya kayak gitu ya. Diam lagi, kemudian mau bercerita lagi. Itu adalah contoh dari blocking ya. Kemudian ada lagi preservasi. Preservasi ini berulang-ulang menceritakan suatu topik tertentu gitu ya. Kita tanyanya, misalkan kita menanyakan tadi pagi bangunnya jam berapa, pasien ini menceritakan topik yang lain dan itu terus-terus diulang ya. Nah, ini ada jenis banyak gangguan pikir ya, nanti bisa dibaca di sini. Kemudian selanjutnya, nah ini pada bagian penjelasan juga jangan lupa diberikan keterangan, misalkan seperti yang saya contohkan tadi ya. Ketika pasien ditanya tadi pagi bangun jam berapa, pasien justru menjawab, ini misalkan kalau jawabannya tadi adalah sirkumstansial ya, pasien justru menjawab, pasien ini rumahnya Kediri namun bekerja di Surabaya dan sekarang di PHK. Namun pasien dapat menjawab pertanyaan perawat, yaitu pasien bangun pagi jam 5 misalkan, seperti itu. Berarti masalah perawatannya di sini adalah gangguan arus pikir, seperti itu ya. Memang tidak ada patokan ya untuk penulisan masalah perawatan pada beberapa poin tertentu gitu ya. Kemudian untuk isi pikir, nah ini dituliskan isi pikir pasien seperti apa gitu ya. Jadi isi pikir ini menggambarkan apa yang sedang dipikirkan oleh pasien atau hal spesifik yang diekspresikan ya oleh pasien atau individu ketika berkomunikasi ya. Jadi pada bagian isi pikir ini menggambarkan apa yang dipikirkan oleh pasien ya, apakah ada obsesif, ada pikiran ini ya, bunuh diri, alienasi, preokupasi, waham dan sebagainya. Nah ini juga ada di juknisme ya. Contohnya obsesi ini adalah pikiran yang selalu muncul meski kalian berusaha menghilangkannya ya, punya obsesi, punya fobia, punya fantasi ya, ataukah memiliki isi pikir untuk melakukan bunuh diri. Ini ya, sudah ada penjelasannya di sini. Oke. Nah ini kemudian ada bagian waham di sini ya, jenis waham ada banyak, ini nanti dijelaskan oleh Bu Sri. Ya, ini adalah merupakan salah satu jenis contoh dari gangguan isi pikir. Ya, ini kenapa tidak saya jelaskan satu persatu ya, kemarin materinya sudah saya bagikan, harapannya sudah dibaca ya. Jadi ketika ini saya jelaskan di sini. Harapannya masa sudah bisa menangkap gitu ya. Untuk gangguan pikiran berarti ada arus pikir, isi pikir yang isinya seperti ini, yang masing-masing penjelasannya ini sudah ada di petunjuk pengisian gitu ya. Kemudian untuk bentuk pikir, apakah bentuk pikir pasien itu realistik, non realistik ya, autistik ataukah diareistik. Nah bentuk pikir ini menggambarkan bahwa apakah cara berpikir pasien itu sesuai dengan kenyataan ataukah tidak. Ini contoh realistik adalah pasien bisa berpikir sesuai kenyataan ataupun realita. Contoh ini ya, misalkan ketika kita menanyakan kepada pasien, Bapak, apa yang sekarang menjadi keinginan Bapak? Gitu ya. Kemudian pasien menjawab,
saya pengen segera sembuh, suster, dan pengen segera pulang ke rumah supaya saya bisa kembali bekerja. Ya, berarti bentuk pikirnya realistik. Kalau bentuk pikir non realistik, ini adalah contohnya adalah cara berpikir yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Kemudian berpikir autistik, cara berpikir berdasarkan lamunan, sedangkan diaristik adalah cara berpikir di mana proses mentalnya tidak ada sangkut paut dengan kenyataan ataupun pengalaman. Ini ya, contohnya misalkan mengatakan bahwa saya ini supaya bisa menjadi orang kaya, saya harus menjadi nabi terlebih dahulu, saya harus menjadi presiden terlebih dahulu, itu berarti adalah diaristik. Ya, ini adalah contoh-contoh bentuk gangguan bentuk pikir. Kemudian selanjutnya untuk memori, ya, kita kaji memori, apakah pasien mengalami gangguan memori jangka pendek ataukah memori jangka panjang, gangguan daya ingat saat ini, dan seterusnya. Nah, ini sudah ada patokannya di sini. Kalau gangguan daya ingat panjang berarti pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi lebih dari 1 bulan. Ya, atau sebenarnya gampang ini untuk mengaji memori, misalkan kita tanyakan, Bapak lahirnya tahun berapa, gitu ya. Atau misalkan Bapak sekarang usianya berapa, itu bisa digunakan untuk mengkaji memori jangka panjang, gitu ya. Atau misalkan dulu kalau pernah sekolah, sekolahnya tahun berapa, lulusnya tahun berapa, itu bisa kita tanyakan. Kemudian kalau gangguan memori atau gangguan daya ingat jangka pendek berarti adalah kita bisa menanyakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam minggu terakhir, ya. Contohnya misalkan, ya, pasien sudah dirawat selama lebih dari 1 minggu ya di rumah sakit, misal bisa kita tanyakan kepada pasien, contoh, Bapak masih ingat nggak dulu dibawa ke rumah sakit atau dulu dibawa ke sini itu karena apa, ya. Itu sudah bisa mewakili pengkajian untuk memori jangka pendek. Sekaligus kita bisa mengisikan pada bagian pengkajian yang ada di atas, ya, yaitu pada pengkajian riwayat penyakit sekarang ataupun alasan masuk. Jadi pada pengkajian ASKEP jiwa itu, ini ya, ketika kita memberikan satu pertanyaan, bisa jadi satu pertanyaan itu akan mengisi pada beberapa bagian pengkajian, ya. Contohnya misalkan saya tadi memberikan pertanyaan, Bapak masih ingat gak kemarin dibawa ke rumah sakit ini karena apa? Itu bisa menceritakan, bisa dituliskan ke pengkajian bagian alasan masuk, kemudian juga bisa digunakan untuk mengisi format pengkajian pada memori jangka pendek atau peristiwa 1 minggu terakhir. Bisa juga digunakan untuk melakukan pengkajian pada bagian yang lainnya, ya, apakah isi pikirnya pasien ini, ya, apakah koheren, inkoheren, yang tadi ya di atas. Kalau pasien diberikan pertanyaan, apakah bisa menjawab dengan sesuai atau tidak. Jadi untuk masing-masing pengkajian itu sebenarnya nggak harus ditanya urut, gitu ya. Jadi asalkan kita bisa memberikan pertanyaan, kemudian pasien memberikan respon, ya, artinya tidak selalu pasien menjawab, ya. Nah, kemudian dari respon pasien itu, kemudian baru kita masukkan ke dalam masing-masing isian di format pengkajian, ya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk pengajian tingkat konsentrasi dan berhitung, ini apakah konsentrasinya sudah beralih, tidak mampu konsentrasi, ataukah tidak mampu berhitung. Nah, ini di sini juga ada penjelasannya, ya. Ini contohnya kalau penjelasan tingkat konsentrasi dan berhitung mudah dialihkan, perhatian kalian mudah berganti dari satu objek ke objek yang lainnya. Nah, ini juga bisa sekaligus melakukan pengkajian pada bagian isi pikir yang ada di atas tadi, ya. Kemudian apakah pasien mampu konsentrasi atau tidak. Nah, ini penjelasannya. Kalau misalkan kita berikan pertanyaan tapi pasien selalu minta agar pertanyaan itu terus diulang, berarti pasien tidak mampu berkonsentrasi. Kemudian tidak mampu berhitung, ini ditanyakan misalkan dengan menanyakan apakah dulu pasien pernah bekerja ataukah tidak. Kalau pernah bekerja, gajinya dalam 1 bulan itu berapa, ya. Itu juga sudah bisa cukup untuk mewakili kemampuan berhitung. Atau misalkan kita memberikan pertanyaan penambahan ataupun pengurangan sederhana.
ya, ini agak panjang untuk formatnya. Kemudian di sini pada bagian kemampuan penilaian. Pada bagian kemampuan penilaian di sini ada dua kategori, ya, apakah pasien mengalami gangguan penilaian ringan dan juga gangguan penilaian yang bermakna. Untuk gangguan penilaian yang ringan, ini pasien dapat mengambil keputusan yang sederhana dengan bantuan orang lain. Nah, ini contoh yang paling sering dipakai ini, ya. Misalkan berikan kesempatan pada klien untuk milih mandi dulu sebelum makan atau makan dulu sebelum mandi, gitu ya. Jika diberi penjelasan, klien dapat mengambil keputusan. Atau contoh yang lainnya, misalkan kalau kita berikan pertanyaan saat mandi apa yang dilakukan oleh pasien, gitu ya. Misalkan harus melepas baju dulu, kemudian mengguyur badan dengan menggunakan air, kemudian menggunakan sabun, kemudian menggunakan handuk, badannya dikeringkan, kemudian menggunakan baju lagi, gitu ya. Kalau pasien bisa menceritakan dengan runtut, berarti pasien tidak mengalami gangguan kemampuan penilaian, gitu ya. Atau di sini apakah pasien mengalami gangguan kemampuan penilaian bermakna. Nah, ini, ya, pasien tidak mampu mengambil keputusan walaupun dibantu oleh orang lain. Jadi perbedaannya sudah jelas, ya. Kalau gangguan kemampuan penilaian ringan, pasien bisa melakukan suatu kegiatan secara berurutan atau pasien bisa melakukan pengambilan keputusan dengan bantuan orang lain. Kalau gangguan kemampuan penilaian bermakna, walaupun sudah dibantu oleh orang lain, sudah dibantu diarahkan oleh orang lain, tapi pasien tetap tidak bisa melakukan pengambilan keputusan, ya. Kemudian selanjutnya adalah pada bagian daya tilik diri, ya. Daya tilik diri ini adalah apakah pasien itu bisa menyadari bahwa pasien itu, contohnya apakah bisa menyadari bahwa dia mengalami gangguan jiwa ataukah tidak, atau pasien bisa membedakan atau tidak, mengetahui atau tidak apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Nah, ini contohnya. Untuk daya tilik diri mengingkari penyakit yang diderita, berarti di sini pasien mengingkari kalau dia itu mengalami gangguan jiwa. Contohnya misalkan ketika kita tanyakan, ya, kepada pasien, ibu tahu nggak alasannya kenapa ibu dibawa ke sini, ya, maksudnya dibawa ke rumah sakit. Kemudian pasien ini menjawab, ya, saya ini dibawa ke rumah sakit soalnya biar saya bisa rekreasi, Mbak, di sini supaya saya bisa jalan-jalan, gitu ya. Ibu tahu nggak di sini itu tempat untuk apa? Ya, ini tempat untuk rekreasi, Mbak, gitu ya. Berarti pasien tidak menyadari kalau pasien itu dibawa ke rumah sakit. Berarti pasien tidak tahu kalau dia itu mengalami gangguan jiwa. Berarti pasien daya tilik dirinya mengingkari penyakit yang diderita. Atau ini, ya, menyalahkan hal-hal yang ada di luar dirinya. Contohnya misalkan pasien menjawab seperti ini, saya itu dibawa ke sini gara-gara tetangga saya itu orangnya jahat-jahat, ya, makanya saya dibawa ke sini supaya saya aman, ya. Berarti daya tilik dirinya juga mengalami gangguan yang mengarah ke menyalahkan hal-hal yang ada di luar dirinya, ya. Ini untuk daya tilik diri. Kemudian interaksi selama wawancara, ini, ya, kita observasi apakah selama melakukan wawancara pasien tampak ini, ya, ekspresinya bermusuhan, tidak kooperatif, ya. Misalkan kalau diberikan pertanyaan tidak mau menjawab, apakah mudah tersinggung dan sebagainya, kontak mata kurang, ini, ya, bisa kita amati di sini. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, saya rasa sudah tahu semua. Jadi pemeriksaan fisiknya di sini pemeriksaan fisik yang sederhana dan juga singkat, ya. Nah, selanjutnya untuk pengkajian psikososial. Ya, untuk pengajian psikososial ada pengkajian untuk konsep diri, ya. Oke, jadi untuk pengajian konsep diri di sini, ya, konsep diri ini adalah isinya tentang komponen-komponen yang ada dalam diri individu, ya, mencakup citra tubuh, ya. Citra tubuh, identitas diri, kemudian selanjutnya peran, terpotong, ya, ideal diri dan juga harga diri, ya. Oke.
Jadi pada bagian pengajian cita rubuh ini bisa kita tanyakan adalah bagian tubuh yang paling disukai atau bagian tubuh yang paling tidak disukai oleh pasien, ya bisa kita tanyakan gitu ya. Kemudian untuk identitas diri kita bisa menanyakan tentang status pasien sebelum dirawat. Apakah pasien ini berperan sebagai seorang anak, ya. Kemudian statusnya apakah menjadi anak berapa dari berapa bersaudara. Kemudian kepuasan pasien terhadap status dan posisinya, gitu ya. Kalau misalkan pasien bekerja, dia puas nggak berada di tempat kerjanya. Termasuk juga kepuasan pasien dengan